Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS, yaitu untuk memenuhi syarat UAS Grafika Komputer yang dipimpin oleh Muhammad Sunhaji, SPD MKOM. Baik, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan membahas pengertian dari objek 3D. Pengertian objek sendiri adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. Secara konseptual, dalam grafik komputer, objek tridimensi dibuat dari rangkaian poligon. Poligon sendiri di sini adalah sejumlah dari segmen garis yang dihubungkan antara ujung garis satu dengan yang lainnya. Jadi, akan membentuk suatu bidang tertutup. Objek 3D atau 3 dimensi memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman, di mana dalam geometri disimbolkan dengan atau dilambangkan dengan X, Y, dan Z. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa objek 3 dimensi atau 3D. Satu, di sini yang saya akan bahas di sini ada 3. Satu, kubus. Kubus adalah balok dengan bidang sisi yang bujur sangkar. Batas luar kubus membentuk poligon 6 sisi atau bisa disebut dengan heksagonal. 2, balok. Balok adalah poligon 3 sisi beraturan dengan bidang sisi terdiri dari 2 buah persegi panjang dan 2 buah bujur sangkar. Terus yang terakhir, bola. Bola bentuk boleh diperoleh dengan memutar busur setengah lingkaran melalui sumbu yang memiliki titik pusatnya. Terus selanjutnya, ini adalah gambar kubus, ini balok. Jadi kalau dilihat-lihat di sini hampir sama, tapi di sini memiliki perbedaan. Kubus memiliki simetri putar, sedangkan balok tidak memiliki simetri putar. Sisi pada kubus merupakan persegi, sedangkan pada balok adalah persegi panjang. Sisi kubus semuanya sama besar, sedangkan balok kedua sisinya sama besar. Jadi perbedaannya antara balok dan kubus di sini adalah pada balok ada 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 1 sisi berbentuk segi 4. Beda dengan halnya kubus yang memiliki semua sisi segi 4. Ada 6 sisi dengan 2 berbentuk persegi dan 4 berbentuk persegi panjang. Terus selanjutnya, jadi di sini saya akan membuat program. Di sini saya akan memilih balok. Saya akan membuat balok 3D menggunakan dev C++. Di sini saya sudah melampirkan sebuah screenshotannya, dan mari kita akan bahas bersama di dev C++. Baik, di sini saya akan membuat codingannya, atau kita mempersingkat waktu saja biar cepat. Di sini saya sudah mempersiapkan codingannya. Di sini tentang pembuatan balok 3D. Baik,
Kita langsung saja copy paste. Oke. Kita copy saja. Kita membuat project console application. Misalkan kita kasih nama projectnya Munira, lalu oke. Kemudian kita simpan di sini saja, save. Kemudian kita copy paste saja. Baik, kemudian kita harus menyeting terlebih dahulu agar gambarnya muncul pada ketika sudah di run. Jadi kita ketik fungsi dari OpenGL ini adalah untuk menampilkan sebuah objek apabila kita sudah mengerun. Kemudian free GLT, kemudian kita langsung saja oke. Kemudian kita bahas terlebih dahulu, tapi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Baik, dimulai dari void balok. Ini adalah nama objeknya. Jadi fungsi dari GL push metrik ini adalah menyimpan koordinat metrik yang ada. Kemudian GL color ini untuk mengatur warna balok. Di sini saya memilih 010. Jadi 010 di sini adalah apabila 01-nya ada di tengah berarti warna hijau, karena ini singkatan dari RGB. R0 pertama ini warna merah. Apabila di angka 1 ada di pertama, maka warnanya merah. Terus apabila satunya ada di paling belakang, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Kemudian GL pop metrik. GL pop metrik ini berguna untuk memanggil suatu fungsi yang telah disimpan pada GL push metrik. Terus selanjutnya void render skin. Void render skin sendiri di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu GL clear, GL clear color, GL load identity. Ini adalah beberapa fungsi dari render skin. Kemudian GL translative ini berfungsi untuk mentranslasikan sebuah objek. Kemudian GL rotative ini berfungsi untuk merotasikan sudut, misalkan dari sumbu X, Y, atau Z. Kemudian ini semua akan dipanggil di integer main. Kemudian void resist ini berfungsi untuk mengubah sebuah objek menjadi 3G.
Kemudian oke, kita lanjut selanjutnya. Void my keyboard ini berfungsi untuk mendeteksi tombol-tombol agar bisa berfungsi. Kemudian key di sini berfungsi untuk tombol key. Apabila sudah selesai kita membahas tombol-tombol, fungsi dari tombol-tombol apabila sudah di run. Fungsi dari tombol key di sini adalah untuk zoom out. Kemudian tombol A zoom in. Kemudian fungsi dari tombol Z yaitu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan clockwise atau tombol W di sini adalah berfungsi untuk searah dengan arah jarum jam. Terus selanjutnya void my special keyboard. Selanjutnya key up ini pada tombol atas. Apabila kita tekan tombol atas, maka objek tersebut akan berotasi dari sumbu X. Kemudian apabila kita menekan tombol bawah, maka akan berotasi sama dengan yang di atas, berotasi pada sumbu X. Tapi bedanya di sini kalau menekan tombol atas, maka akan berotasi dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau menekan arah bawah, yaitu searah dengan arah jarum jam. Kemudian key right di sini apabila kita menekan tombol kanan, maka akan berotasi dengan sumbu Z. Terus selanjutnya tombol kiri yaitu akan berotasi ke sumbu Z, ke sumbu Y. Terus void timer di sini saya menggunakan void timer yang digunakan untuk membuat animasi yang dikontrol oleh waktu. Di dalam fungsi timer terdapat GLOT post rate display yang berfungsi untuk mengirimkan perintah untuk mengaktifkan display secara berkala. Kemudian fungsi GLOT timer ini kan saya akan menulis angka 50. Jadi ini merupakan nilai dari parameternya. Terus kemudian angka 0 ini merupakan dari variabel value. Terus yang terakhir integer main ini berfungsi untuk memanggil sebuah yang sudah di coding dari atas. Kemudian selanjutnya kita akan mengerang. Kita tulis com, save, kita tunggu hasilnya. Oh, ternyata ada kesalahan di line nomor 2. Kita hapus,
save, kita run kembali, kita tunggu hasilnya. Nah, baik, ini sudah sukses. Jadi ini hasil dari codingan tersebut dan fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang telah saya buat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.